Pilgub kritik urusan KJP, kini Abbas justru menuai kritik salah urus Jakarta. Diberitakan sebagai salah urus ibu kota, Abbas sang fenomenal mungkin bisa tutup mata dan telinga, apalagi setelah lengser dia sibuk bersafari politik, dan kegiatan seperti itulah yang sangat dinikmatinya saat ini. Rekam jejak yang dia banggakan ketika berbicara di depan pendukungnya seperti berkebalikan dengan gambaran yang diberikan pemerhati kebijakan di ibu kota. Salah satu contoh kesalahan urus di Pemprov Jakarta Gubernur Abbas adalah masalah Transjakarta. Adakah Abbas memahaminya? Masalah terus menimpa bus Transjakarta seperti kecelakaan macet akibat merobos perlintasan kereta api, dan sekarang bus Transjakarta alami mesin terbakar. Pengamat transportasi Ajasti Gor Nainggolan mengkritisi kejadian ini merupakan puncak gunung es kekacauan atau salah urus PT Transjakarta. Salah urus dalam mengelola bisnis layanan transportasi umum sangat jelas dan dapat dilihat dari terus terjadi masalah dalam layanan perusahaan transportasi PT Transjakarta itu sendiri, kata Ketua Fakta Jakarta Ajasti Gor Nainggolan. Sekarang baru disadari, mengurus ibu kota tidak hanya urusan KJP saja yang rumit, melainkan nyari semua urusan yang dia justru lebih tak mampu menanganinya. Kalaupun dahulu terjadi banyak kesalahan di tataran pelaksana, maka kita evaluasi secara lokal, bukan pada tataran kebijakan. Berbeda dengan era sang fenomenal, memang ada visi yang semplak sejak masih ada di benak pemimpinnya. Jadi kita mudah membalikkan serangan sang cagup ketika debat itu, untuk digunakan saat ini setelah sang mantan lengser. Bagaimana mau mengurus Indonesia? Mengurus Jakarta saja yang tidak serumit negara dia tidak mampu. Dan bukan hanya itu, melainkan cenderung mengabaikan banyak masukan yang konstruktif. Sebaliknya justru meluluskan saran atau masukan kontroversial, Abbas sang fenomenal melakukan banyak kesalahan yang mungkin tak kunjung disadarinya. Namun, kita hanya menjelaskan beberapa kesalahan utama saja. Beberapa kesalahan utama tersebut adalah pangkal dari berbagai masalah. Inilah penjelasannya. Menetapkan kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan gubernur sebelumnya. Kebijakan tersebut diantaranya adalah menghidupkan operasional becak, penataan pasar Tanah Abang yang asal-asalan, dicabutnya pagar pembatas di Monas, dan diperbolehkannya motor melintas di Jalan Sudirman Tamrin. Kebijakan tersebut diyakini merupakan sebuah kemunduran. Menyerahkan pengelolaan bidang strategi kepada Sandi Uno. Ini membuat Anies kehilangan kendali kepemimpinan. Sandi menjadi lebih dominan. Dugaannya, hal ini terjadi karena Sandi lebih banyak mengeluarkan uang ketimbang Anies pada saat kampanye. Sandi tidak ingin uang yang telah dikeluarkan menguap sia-sia. Sandi ingin uang tersebut kembali dengan jumlah lebih banyak. Terlalu disetir oleh pendukungnya. Hal ini membuat Anies melakukan tindakan kontroversial. Di antaranya adalah menggunakan banyak uang APBD untuk satu program dan membiarkan premanisme di pasar Tanah Abang. Ada dugaan program tersebut terkait dengan kepentingan bisnis salah satu pendukungnya. Premanisme di pasar Tanah Abang juga sama. Ada kemungkinan premanisme tersebut terkait dengan kepentingan pribadi salah satu pendukungnya. Tidak melakukan kajian isu lingkungan dengan baik. Akibatnya, Anies kesulitan mengatasi masalah polusi udara dan sampah. Masalah tersebut cukup merugikan warga Jakarta. Jika Anies melakukan kajian tersebut, maka kesulitan tersebut tidak akan ada. Bagaimanapun, style yang sudah terbawa dari awal tidak mudah lepas dari diri sosok ini. Boleh jadi kelak dia pun akan mencari cawapres yang kuat keuangannya dan kompensasinya. Dia bersedia menjadi presiden rasa jubir karena kebijakan strategis sudah ditangani pemodal. Diberitakan sebagai salah urus ibu kota, Abbas sang fenomenal mungkin bisa tutup mata dan telinga, apalagi setelah lengser dia sibuk bersafari politik, dan kegiatan seperti itulah yang sangat dinikmatinya saat ini. Rekam jejak yang dia banggakan ketika berbicara di depan pendukungnya seperti berkebalikan dengan gambaran yang diberikan pemerhati kebijakan di ibu kota. Salah satu contoh kesalahan urus di Pemprov Jakarta Gubernur Abbas adalah masalah Transjakarta. Adakah Abbas memahaminya? Masalah terus menimpa bus Transjakarta seperti kecelakaan macet akibat merobos perlintasan kereta api, dan sekarang bus Transjakarta alami mesin terbakar. Pengamat transportasi Ajasti Gor Nainggolan mengkritisi kejadian ini merupakan puncak gunung es
kekacauan atau salah urus PT Transjakarta. Salah urus dalam mengelola bisnis layanan transportasi umum sangat jelas dan dapat dilihat dari terus terjadi masalah dalam layanan perusahaan transportasi PT Transjakarta itu sendiri, kata Ketua Fakta Jakarta Asas Tigor Nainggolan. Sekarang baru disadari, mengurus ibu kota tidak hanya urusan KJP saja yang rumit, melainkan nyari semua urusan yang dia justru lebih tak mampu menanganinya. Kalaupun dahulu terjadi banyak kesalahan di tataran pelaksana, maka kita evaluasi secara lokal, bukan pada tataran kebijakan. Berbeda dengan era sang fenomenal, memang ada visi yang semplak sejak masih ada di benak pemimpinnya. Jadi kita mudah membalikkan serangan sang cagup ketika debat itu, untuk digunakan saat ini setelah sang mantan lengser. Bagaimana mau mengurus Indonesia? Mengurus Jakarta saja yang tidak serumit negara dia tidak mampu. Dan bukan hanya itu, melainkan cenderung mengabaikan banyak masukan yang konstruktif. Sebaliknya justru meluruskan saran atau masukan kontroversial, Abbas sang fenomenal melakukan banyak kesalahan yang mungkin tak kunjung disadarinya. Namun, kita hanya menjelaskan beberapa kesalahan utama saja. Beberapa kesalahan utama tersebut adalah pangkal dari berbagai masalah. Inilah penjelasannya. Menetapkan kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan gubernur sebelumnya. Kebijakan tersebut diantaranya adalah menghidupkan operasional becak, penataan pasar Tanah Abang yang asal-asalan, dicabutnya pagar pembatas di Monas, dan diperbolehkannya motor melintas di Jalan Sudirman Tamrin. Kebijakan tersebut diyakini merupakan sebuah kemunduran. Menyerahkan pengelolaan bidang strategi kepada Sandi Uno. Ini membuat Anies kehilangan kendali kepemimpinan. Sandi menjadi lebih dominan. Dugaannya, hal ini terjadi karena Sandi lebih banyak mengeluarkan uang ketimbang Anies pada saat kampanye. Sandi tidak ingin uang yang telah dikeluarkan menguap sia-sia. Sandi ingin uang tersebut kembali dengan jumlah lebih banyak. Terlalu disetir oleh pendukungnya. Hal ini membuat Anies melakukan tindakan kontroversial. Di antaranya adalah menggunakan banyak uang APBD untuk satu program dan membiarkan premanisme di pasar Tanah Abang. Ada dugaan program tersebut terkait dengan kepentingan bisnis salah satu pendukungnya. Premanisme di pasar Tanah Abang juga sama. Ada kemungkinan premanisme tersebut terkait dengan kepentingan pribadi salah satu pendukungnya. Tidak melakukan kajian isu lingkungan dengan baik. Akibatnya, Anies kesulitan mengatasi masalah polusi udara dan sampah. Masalah tersebut cukup merugikan warga Jakarta. Jika Anies melakukan kajian tersebut, maka kesulitan tersebut tidak akan ada. Bagaimanapun, style yang sudah terbawa dari awal tidak mudah lepas dari diri sosok ini. Boleh jadi kelak dia pun akan mencari cawapres yang kuat keuangannya dan kompensasinya. Dia bersedia menjadi presiden rasa jubir karena kebijakan strategis sudah ditangani pemodal.